Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian penggemar channel ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membacakan sebuah cerpen tulisan Dawam. Cerpen yang dibuat belum lama dan belum dipublikasikan. Insya Allah masih baru. Adapun cerpen kali ini berjudul Laki-laki Pengamat Ayam. Seperti hari-hari kemarin, usai sholat subuh, para jemaah yang sudah pulang, aku meneruskan rangkaian ibadahku dengan membaca tasbih, takbir, tahmid serta disambung dengan membaca surah Al-Mulk, Ar-Rahman. Sholat sunnah ada rangkaian berikutnya, lalu menyapu. Kedua syarat itu bagi saya hukumnya wajib. Setiap hari pasti saya baca, kecuali kalau saya betul-betul repot. Saat ayunan sapu paling akhir yang kupegang untuk membersihkan lantai, ku dengar derap langkah kaki memasuki halaman masjid warisan orang tua tadi. Kulihat ada seseorang laki-laki umur 50-an masuk halaman, terlebih dahulu menyandarkan sepeda untanya di bagian selatan. Assalamualaikum, ujar laki-laki memakai udeng ikat kepala tatkala dia melihatku masih di dalam masjid. Udeng adalah ikat kepala tradisional orang-orang Jawa tempo dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi, jawabku sambil meletakkan sapu pada gantungannya di tembok sisi luar masjid. Permisi nak, boleh saya ke kamar kecil? Imbuh laki-laki yang walau sudah sepuh namun masih tampak energik tadi. Oh nggih, monggo eyang, ujarku menyebutkan eyang bukan kakek, walau sebenarnya memiliki arti yang sama. Hanya saja sebutan eyang lebih familiar, lebih menghormat, lebih menghargai seseorang. Laki-laki itu lantas melepas sandal jepit buntutnya untuk dengan hati-hati masuk kamar kecil. Kalau eyang hendak wudhu, pancuran wudhunya ada di barat kamar kecil, sambungku sambil melanjutkan istighfar yang ke-100 kali. Inggih nak, matur suwun, jawabnya menggunakan bahasa Jawa yang fasih. Dengar gayung dipakai beberapa kali. Saya mau masuk ke dalam, boleh kan? Saya menganggukkan kepala tanda setuju. Untuk sholat duha nak, sambungnya dengan menyebut nak, padahal umurku sudah 51 tahun. Barangkali sebagai penghormatan padaku, sebagai imbalan setelah aku memanggilnya eyang. Untuk menghormati tamu Allah ini beribadah sunnah, ku ambil salah satu mushaf Al-Quran yang berjajar di rak dekat tempat dudukku. Ku baca ayat 255 dari surat Al-Baqarah, ayat kursi. Ku baca 15 kali ketika laki-laki tadi mengakhiri 12 rakaat sholat duhanya. Biasa mengerjakan sholat duha? Tanya laki-laki ini yang tanpa kusadari sudah kurang dari 2 meter di samping kananku. Dia nampaknya memang tidak berusaha untuk lebih dekat lagi. Berjabat tangan pun dihindari. Barangkali memang masih dalam suasana pandemi yang masih merajalela di sebagian pelosok dunia ini. Sesekali eyang, ujarku singkat. Tak ingin menyombongkan diri, walau sebenarnya setidaknya ku kerjakan sunnah ini seminggu 3 kali, mengingat pahalanya yang sangat luar biasa. Masih bekerja nak? Tambahnya lagi. Alhamdulillah masih eyang. Ya syukurlah.
Di antara sekian juta orang yang bingung mencari sarana untuk hidup, kamu masih diberi karunia oleh Allah dengan penghasilan yang tetap. Syukur, kamu harus syukur, nak. Benar, yang. Sambungku dengan taklim sambil ku katakan bahwa sebentar lagi aku harus berangkat kerja. Yang mau makluminya, dan langkah yang masih gesit diambilnya sepeda unta yang bersandar di barat pintu masuk Masjid Al-Anwari ini. Pertemuan tak sengaja dengan laki-laki sepuh 3 hari yang lalu hampir kulupakan dengan kesibukan ibadah dan kerja sampai suatu pagi, manakala aku sedang mengayuh sepeda di tengah komplek persawahan di Sanggeran. Kembali pria tadi kujumpai berdiri dekat Hishamuddin, orang yang banyak memelihara ayam kampung. Selagi saya mohon maaf, laki-laki tadi tidak 50 tahun, tapi usianya saya pikir lebih dari 70 tahun. Dia nampak berbicara dengan asik dengan mantan kades tersebut. Barangkali tangannya menunjuk pada ayam yang sedang diberi makan itu. Kedua matanya memperhatikan dengan serius gerak-gerik ayam sekitar 200 ekor itu. Entah apa yang mereka perbincangan, sesekali diselingi tawa berderi keduanya. Aku sengaja tak ikut nimbrung di tengah-tengah keduanya. Kupikir kurang etis jika seseorang sedang berbicara dengan orang lain dengan tanpa permintaan mereka. Kita langsung menyatu dalam pembicaraan mereka. Kita bisa masuk pada kasihkan bicaranya bila kita memang dimintanya. Laki-laki asing tersebut sebentar-sebentar telunjuk tangan kanannya menudingkan ke arah langit. Pada mendung yang sesekali hitam kelam, sesekali berganti dengan sinar yang terang benderang. Hujan gerimis yang disertai geledek seakan hendak meruntuhkan langit, menenggelamkan bumi dan isinya ini. Dimulai secara sayup-sayup, ku dengar perkataan rocos dari rongga mulut laki-laki yang menurutku sungguh misterius ini. Datang tanpa permisi, pergi tiada sepatah kata pun, terlempar dari sebentuk rongga yang membelah antara lubang hidung dan dagunya tersebut. Suatu malam, saat aku pulang dari mendatangi pengajian di rumah Haji Markam, yang mendatangkan dai kondang dari Lumajang, di sebuah surau kecil dekat kandang ayam Pak Dullah, tanpa sengaja mataku melirik pada sesosok laki-laki yang tak asing bagiku tadi. Kali ini bukan ayam seperti sebelumnya, namun pada ayam petelur, bukan ayam potong. Kalau tak salah, 5 kali lensa mataku selalu memotret dengan gamblang siapa dia. Selalu dia betah berlama-lama di antara ayam-ayam. Ada apa ini? Tanya dalam hatiku. Jelas tak mungkin kulontarkan pada laki-laki santun ini. Walau pada dasarnya jika pertanyaan tersebut kusodorkan padanya, dia pasti akan menjawabnya. Kalau aku mau bicara, dia pasti akan menjawab dengan jelas apa kemauanku. Namun aku tetap membungkam mulutku yang nyaris menyapa padanya. Kalau ketemukan lagi nanti, entah kapan, baru aku ingin bicara dengan dia secara panjang lebar. Ujarku masih tetap ku pendam dalam benak semata. Siapa laki-laki itu serta apa saja yang dilakukannya terhadap ayam, sungguh membuatku penasaran. Hari-hari berikutnya, terutama pada waktu malam hari, entah dari mana datangnya, ku bayangkan betapa senangnya bila aku benar-benar bertemu lagi dengan dia. Ada gelitik teramat kuat dalam dasar kalnubariku yang mengatakan bahwa dari mulut laki-laki ini terdapat hikmah yang bisa diambil. Seperti ada magnet sangat kuat yang menghubungkan daya khayalanku dengan getaran kalbunya. Pada hari Jumat, sebelum berangkat kerja, aku sempatkan menyapu lantai masjid setelah sebelumnya sholat duha 12 rakaat.
terdengar orang mengambil wudhu di jeding masjid. Terdengar gayung berisi air bercibak-cibuk mengguyur seseorang. Cukup lama aku tunggu. Tidak ada orang keluar dari kamar kecil tadi. Kok aneh? Ada suara, tidak ada wujudnya. Batinku. Lama benar wujudnya. Orang atau jin ya? Masa wudhu demikian lama? Tanyaku dalam hati. Kisah tentang jin yang sering menggunakan masjid sebagai sarana ibadahnya sering kudengar dari banyak orang. Bangsa jin muslim sering beribadah memakai sarana kehidupan nyata bangsa manusia. Boleh jadi ini bagian dari cerita semacam yang pernah kudengar, setidaknya kubaca dalam buku-buku kisah misteri yang memang santapanku sejak usia SD. Lewat ventilasi kamar, ku curi pandang. Kok tidak ada orang? Lalu benarkah ini bukan manusia? Ketika aku sedang bingung dengan orang sesuci dia di kamar tadi, ketika dia sesuci, terdengar suara seorang mendehem dari dalam masjid. Sorot mataku segera kualihkan dari pintu kamar kecil ke dalam masjid. Aku sedang selesai sholat duha 4 rakaat kok nak, ujar laki-laki yang memang kuanggap semakin aneh ini. Bagaimana tidak aneh? Lawang dari kamar kecil masuk ke dalam masjid tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Realita yang membuat degup jantung ini bergerak lebih kencang dari biasanya. Iya yang, hanya itu yang keluar dari mulutku. Lanjutnya seakan bisa membaca isi hatiku, tanpa ku minta, dia berbicara tentang kehidupan ayam. Menurutnya, ayam memang binatang bersayap yang memberikan banyak manfaat bagi manusia. Dagingnya, telurnya, bahkan setelah mati, helai-helai sayapnya masih tetap berguna untuk bersih-bersih debu yang menempel pada meja, kursi, kendaraan, dan sebagainya. Orang daerahku menyebutnya sulak. Benda berharga ini namanya sulak. Dari sebuah hadis yang diterangkan bahwa ketika ayam berkokok itu tandanya ayam sedang melihat malaikat, nak. Saat itulah kita disarankan untuk berdoa, mohon kepada Allah supaya dianugerahkan berkah kehidupan dunia dan akhirat. Ujarnya dengan serius. Apalagi saat seperti 3 malam terakhir, kita lagi enak-enak tidur, kokok ayam selalu setia membangunkan kita untuk sholat malam, nak. Imbuhnya lagi yang selalu mengakhirinya dengan kata nak. Laki-laki yang minta dipanggil Karim Kelana ini menambahkan bahwa Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa kepada bangsa manusia. Saat ayam menelan makanan yang kasar, yang kadang lebih besar daripada rongga mulutnya sendiri, bisa masuk ke perut, lalu dicerna dengan sempurna. Tak ada ayam yang mati karena menelan makanan kesukaannya. Sekecil apapun yang masuk perut kita, bila tak dikunyah secara sempurna, bisa mengundang malapetaka, nak. Anatomi tubuh kita kadang jauh lebih lemah bila dibanding dengan anatomi ayam. Tambah lagi yang mengaku pernah bertahun-tahun hidup sebagai transmigran di Sumatera dan Kalimantan. Kini kembali lagi ke Jawa untuk menemani cicitnya yang masih hidup di tanah kelahirannya. Belum sempat kutanyakan tempat tinggalnya, laki-laki tadi telah keluar dari masjid, mengambil sepeda bututnya, kemudian dengan gesitnya mengayuh ke arah barat hingga hilang di tikungan depan rumah Haji Jalil. Demikian yang bisa sampaikan, mudah-mudahan Allah paling barokah dan kita bisa mengambil makna, bisa mengambil hikmah dari cerita yang bersumberkan kisah nyata ini. Jangan lupa kalau Anda
membaca atau menonton video ini, subscribe, tonton, komen, dan sebagainya. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah paling barokah, Allah paling bahagia hidup dunia dan di akhirat. Hatur nuhun, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun.